Umar bin Khattab adalah orang yang berpengaruh di Mekah. Dia dikenal karena kekuatan dan keyakinannya yang teguh. Awalnya, Umar bukan seorang Muslim. Dia mengikuti agama tradisional Mekah. Umar sangat dihormati di masyarakat Mekah. Dia dikenal karena keadilan dan rasa keadilannya yang kuat. Dia juga dikenal karena penentangannya yang keras terhadap Islam. Umar melihat Islam sebagai ancaman bagi tatanan tradisional. Dia percaya bahwa Islam akan memecah belah masyarakat Mekah. Dia secara aktif menganiaya umat Muslim awal, menyebabkan mereka banyak menderita. Penentangan Umar terhadap Islam sangat dalam dan tanpa kompromi. Dia bertekad untuk melenyapkan agama baru ini. Dia percaya dia melindungi rakyatnya dan cara hidupnya. Fatimah, saudara perempuan Umar, telah masuk Islam. Umar sangat marah ketika dia tahu. Dia pergi untuk menemui saudara perempuannya dan suaminya. Ketika Umar tiba, mereka sedang membaca perkamen berisi ayat-ayat Al-Quran. Dia menuntut untuk tahu apa yang mereka baca. Suami saudara perempuannya, Said, mulai membacakan ayat-ayat itu dengan keras. Umar terkejut oleh keindahan dan kekuatan kata-kata itu. Dia merasakan getaran di hatinya. Umar sangat tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, memutuskan untuk mencari Nabi Muhammad. Dia langsung pergi ke rumah tempat Nabi berada. Umar mengetuk pintu, jantungnya berdebar kencang. Ketika Nabi membuka pintu, Umar menyatakan keimanannya pada Islam. Nabi memeluknya dengan hangat. Masuk Islamnya Umar adalah titik balik bagi umat Muslim awal. Keislamannya memberi mereka pelindung yang kuat. Spinal tetams the fame that beri som ngemain gejob jemyan somingeng says. Keislaman Umar memiliki dampak yang besar pada komunitas Muslim awal. Dia menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad. Dia dikenal karena kebijaksanaan dan dedikasinya terhadap Islam. Kepemimpinan Umar berperan penting dalam penyebaran Islam. Dia memainkan peran kunci dalam pembentukan negara Muslim awal. Dia dikenang karena keadilannya, kesalehannya, dan keimanannya yang tak tergoyahkan. Kehidupan Umar adalah contoh kekuatan transformatif dari iman. Perjalanannya cemdeng secara inspirasi seluruh dunia. Warisannya terus mempercepatkan cedera Islam. Khalid bin Walid lahir di Mekah di akhir abad ke-6. Ia berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy sangat kuat, mereka menguasai Mekah. Keluarga Khalid terkenal karena kemampuan militernya. Sejak kecil, ia belajar menunggang kuda dan berperang. Khalid dengan cepat menguasai ilmu peperangan. Ia menjadi seorang pejuang yang terampil. Khalid juga ahli strategi militer yang handal. Ia memimpin pasukan Quraisy meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Salah satu pertempuran tersebut adalah Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, Quraisy melawan umat Muslim. Kemampuan strategi Khalid terlihat jelas. Ia membuat pasukan Muslim kalah telak. Keahliannya tak tertandingi. Ia ditakuti musuh-musuhnya. Khalid dihormati oleh sekutunya. Ia adalah bintang yang sedang naik daun di Arabia. Namun, takdirnya akan segera berubah. Sebuah kekuatan baru muncul di Arabia, Islam. Ajaran Nabi Muhammad mulai menyebar. Ajaran ini menantang kebiasaan lama, termasuk kesetiaan pada suku. Ajaran ini juga menantang kepercayaan pada dewa-dewa tradisional Arabia. Awalnya, Khalid menentang Islam. Ia berperang melawan umat Muslim. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia melihat keberanian umat Muslim. Ia menyaksikan komitmen mereka terhadap keyakinan mereka. Hal ini menanamkan benih perubahan keyakinannya. Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mengucapkan sumpah setia. Ia berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Ini adalah titik balik. Nabi melihat potensi Khalid. Beliau tahu kejeniusan militer Khalid akan sangat berharga. Perubahan keyakinan Khalid memiliki arti yang sangat penting. Hal ini meningkatkan semangat umat Muslim. Hal ini juga melemahkan Quraisy. Sejak hari itu Khalid mengabdikan pedangnya untuk Islam. Ia menjadi pembela agama yang setia dan gigih. Kejeniusan militer Khalid berkembang di bawah kepemimpinan Nabi. Ia mendapatkan gelar Saif Allah, artinya pedang Allah. Ia memimpin pasukan Muslim meraih banyak kemenangan. Pertempuran Mu'tah adalah salah satu kemenangan tersebut. Pertempuran ini terjadi di Yordania sekarang. Pasukan Muslim kalah jumlah. Kecemerlangan strategi Khalid bersinar. Ia mengatur pasukannya. Ia mengepung pasukan Bizantium.
Ia mengamankan kemenangan strategis. Pertempuran penting lainnya adalah pertempuran Yarmouk. Kekaisaran Bizantium adalah kekuatan yang tangguh. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pasukan Muslim. Kepemimpinan Khalid sangat penting dalam pertempuran ini. Ia menyatukan pasukan Muslim. Ia menggunakan taktik inovatif. Ia memimpin mereka menuju kemenangan yang menentukan. Pertempuran Yarmouk menandai awal dari berakhirnya kekuasaan Bizantium di Suriah. Khalid bin Walid adalah tokoh legendaris dalam sejarah Islam. Ia dihormati karena kejeniusan militernya. Ia dikagumi karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ia dihormati karena komitmennya terhadap Islam. Khalid tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Ia berjuang untuk keyakinannya. Ia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Kecemerlangan strateginya mengubah medan perang. Ia dianggap sebagai salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah. Kemenangan Khalid memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemenangannya menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Arabia. Khalid bin Walid wafat tanpa terkalahkan di medan perang. Warisannya terus menginspirasi. Kisahnya adalah bukti kekuatan iman. Kisahnya juga menunjukkan betapa besar pengaruh satu orang terhadap jalannya sejarah. Khalid bin Walid, pedang Allah, tetap menjadi teladan keberanian, kesetiaan, dan kecemerlangan strategi. Sebelum Nabi Muhammad tiba di Madinah, Abdullah bin Ubay adalah orang penting. Dia berasal dari suku Khazraj dan pemimpin yang dihormati. Banyak yang berharap dia jadi pemimpin Madinah, tapi kedatangan Nabi mengubah segalanya. Abdullah bin Ubay pura masuk Islam, tapi hatinya penuh rasa iri dan benci. Dia jadi pemimpin orang-orang munafik, kelompok yang mengaku Islam, tapi diam-diam merusaknya. Kisahnya jadi peringatan keras tentang bahayanya kemunafikan dan pentingnya ketulusan dalam beriman. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay sangat dihormati. Dia dikenal bijaksana, pandai bicara, dan berpengaruh di antara suku-suku Madinah. Dia berharap bisa menyatukan suku-suku ini di bawah kekuasaannya. Namun, kedatangan Nabi Muhammad dan cepatnya penyebaran Islam mengubah segalanya. Abdullah bin Ubay merasa kekuasaannya terancam. Abdullah bin Ubay menentang Nabi Muhammad karena iri dan ingin tetap berkuasa. Dia melihat pengaruh Nabi yang semakin besar sebagai ancaman. Dia tidak suka pesan Nabi tentang persamaan derajat, yang menggoyahkan hierarki kesukuan yang menguntungkannya. Kemunafikan Abdullah bin Ubay didorong oleh ambisinya dan keengganannya menerima ajaran Nabi. Abdullah bin Ubay pandai menebar keraguan dan perselisihan di antara umat Islam. Dia menyebar gosip dan kebohongan, mencoba merusak kewibawaan Nabi. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menciptakan perpecahan. Tindakannya menyebabkan rasa sakit dan kebingungan. Dia bahkan mencoba memicu konflik antar suku, berharap melemahkan umat Islam dari dalam. Salah satu contoh kemunafikan Abdullah bin Ubay yang paling buruk adalah keterlibatannya dalam fitnah terhadap Aisyah, istri Nabi. Dia menyebar desas-desus palsu tentang kesucian Aisyah, berharap menjatuhkan Aisyah dan Nabi. Namun, Allah SWT mengungkapkan kebenaran melalui wahyu, membongkar kebohongan dan membersihkan nama Aisyah. Kejadian ini menunjukkan betapa jahatnya Abdullah bin Ubay dan bahayanya bagi umat Islam. Saat Perang Uhud, kemunafikan Abdullah bin Ubay mencapai puncaknya. Ketika umat Islam bersiap menghadapi musuh, Abdullah bin Ubay menarik dukungannya, membawa sepertiga pasukan Muslim. Pengkhianatannya melemahkan pasukan Muslim dan menyebabkan kekalahan awal. Tindakan ini menunjukkan kurangnya iman sejati dan kesediaannya membahayakan keselamatan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Dalam ekspedisi Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay memprovokasi pertengkaran antara Muhajirin, migran dari Mekah, dan Ansar, penduduk Madinah. Dia mencoba memecah belah persatuan umat Islam. Namun, Nabi Muhammad turun tangan, mengingatkan mereka tentang persaudaraan dalam Islam. Kata-kata Nabi memulihkan persatuan dan membongkar niat jahat Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay meninggal pada tahun 631 masih berpura-pura sebagai Muslim. Hidupnya menjadi pelajaran tentang bahaya kemunafikan. Meskipun mengaku Muslim, tindakannya menunjukkan sifat aslinya.
Kisahnya mengingatkan kita bahwa iman sejati membutuhkan ketulusan dan komitmen. Kita harus menilai orang dari tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Kisah Abdullah bin Ubay mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan hanya penampilan luar. Iman sejati adalah tentang hati yang bersih dan niat yang tulus. Hidupnya menjadi peringatan akan bahaya kemunafikan dan pentingnya keselarasan antara tindakan dan keyakinan. Hanya dengan iman yang tulus dan perbuatan baik, kita bisa mendapatkan ridha Allah SWT.